Jadi sebagai pengantar ya, ini untuk ya sesuai FPS harusnya di pertemuan 15 ya, tapi saya majukan saja, jadi pertemuan 15 teman-teman bisa fokus mengembangkan tugas akhirnya ya. Oke, jadi ini pengenalan ya, teman-teman mungkin beberapa sudah familiar ya di cloud ya, especially for cloud drive ya. Uh, this is the facility ya from several provider ya that give us a space for saving or putting our document ya, our source file into cloud. So in the end we can access every document in that cloud drive in every time, everywhere ya. Yeah, the requirement is just you need the device ya. About the smartphone is okay or laptop, computer with internet connectivity. So nowadays the internet connection is quite important yeah. So like as we know now we are starting to move to the 5G, but unfortunately we still stop because the line the line for the wave jadi gelombang jaringannya itu kemarin banyak sekali dipakai oleh TV dan radio. Nah, untuk kedepannya TV dan radio radio mungkin akan dirapikan. Untuk TV akan berangsur-angsur dihentikan ya, TV yang analog yang menggunakan gelombang. Jadi mereka akan menggunakan digital ya semuanya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Jadi ketika jaringannya itu yang TV analog mulai dihentikan, maka channelnya itu bisa dipakai untuk 5G ya. Karena 5G itu kadang juga tipis-tipis ya. Soalnya kalau ada sampai channel gelombangnya itu terlalu mepet ya sama kayak kalian dengerin radio ya. Kalau ada dua channel radio itu mepet, ya suaranya itu kadang tumpuk-tumpuk ya, ada berisiknya gitu. Jadi satunya keganggu lah, kena interferensi gelombangnya. Itu. Ya. Jadi ini beberapa ini yang teman-teman sudah tahu, sudah pernah pakai apa saja? Mungkin bisa dituliskan di chat. Oke, ya, Amalia Google Drive ya, memang yang paling sering ya, paling gampang Google Drive. Oke, Google Drive saya rasa wajib sih ya, teman-teman juga punya akses ya sebelumnya punya akses email UNESA ya. Email UNESA itu menggunakan Google Drive, jadi ada fasilitasnya walaupun sekarang sudah tidak ada lagi ya. Terus ada lagi yang OneDrive ya. Nah, OneDrive kalau Google Drive itu dimiliki Google ya. Kalau OneDrive itu Microsoft ya. Biasanya kalau teman-teman punya Windows itu ya, Windows yang punya layanan subscription ya. Nah, dia ada layanan OneDrive itu. Nah, pada dasarnya semua layanan ini ya ada Mega juga ini ya dari AIDA. Ini Mega ini kalau saya itu seringnya dulu itu ya. Dulu zaman-zaman masih mahasiswa itu seringnya Mega itu dipakai download sama apa kayak embed film-film Korea kalau nggak salah ya. Nggak tahu mungkin teman-teman saya pengalamannya Mega itu paling enak gitu karena dia terintegrasi kalau punya file bisa di-download langsung
ada mega downloadernya ya. Jadi zaman-zaman internet masih kuota gitu ya. Kalau sekarang internet sudah pakai wifi ya, jadi lumayan nggak perlu download ya. Kalau dulu download dulu ya, misal apa namanya di warnet gitu ya, kita download atau kalau zaman saya masih di warnet, jadi sekarang nggak tahu. Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya semuanya itu ada fasilitas gratisnya. Oh, ini ada lagi Alfariza ya, pakai Sinch for Sinch. Saya belum pernah nyoba sih ya. Mungkin pada dasarnya sama ya, cloud drive ini, cloud penyimpanan cloud ini. Jadi sebenarnya sama kayak kalian punya laptop kan, komputer itu ada penyimpanan ya, ada hard disk-nya ya. Nah, sekarang sebagian mulai berubah ke SSD ya, SSD. Tapi kita masih pakai hard disk ya. Data biasanya ada di penyimpanan itu ada data C, data D ya. Biasanya data C itu untuk program, biasanya data D itu untuk file-file kerja, biasanya kayak gitu. Mungkin dulu sering kita pisah kayak gitu ya, karena biasanya C itu kan yang buat server-server itu sering kita pakai untuk install aplikasi-aplikasi macam-macam, jadi takutnya paling rentan kalau kena virus ya. Kalau kena virus ya biar C-nya aja gitu, biar D-nya itu nggak keganggu. Tapi untuk Windows yang sekarang tidak terlalu ribet seperti itu ya, walaupun Pak DJ juga sebenarnya data teman-teman juga tersimpan. Jadi saya itu sering nyimpan data ya di My Dokumen ya, di download itu kalau misal kita harus install ulang ya Windows-nya, itu biasanya data usernya masih tersimpan. Cuman itu menghabiskan size-nya dari drive kita gitu ya. Itu jadi Windows memberi, jadi sekarang misahin data itu sebenarnya dengan alasan takut datanya kehapus itu sudah nggak relevan ya menurut saya. Apalagi sekarang ditambahi cloud drive seperti ini ya. Jadi cloud drive ini malah sebagian besar adanya di drive C ya. Biasanya di dalamnya user. Ya, user itu di dalamnya itu pasti C. Nah, kalau kehapus di laptop kalian, laptopnya misal kena virus atau error atau apa, nah cloud drive-nya itu nyimpen di internet ya, di server ya. Kalau Google servernya di mana, di Kanada atau bisa di mana ya, atau di masing-masing OneDrive Microsoft itu servernya di mana juga ada. Nah, itu jadi walaupun laptopnya error atau apa, kita install ulang ya, filenya masih bisa kita akses lagi. Itu enaknya menggunakan cloud drive ya. Selain kita bisa akses di mana-mana. Oke, nah itu ya, ada OneDrive, Mega. Kalau saya sendiri kayak Box ya, SugarSync sama Amazon sama Dropbox ya. Kalau saya sendiri saya sudah pernah nyoba Google Drive, Dropbox, Mega, OneDrive, Box kayaknya yang belum pernah, iCloud ya karena ya langganan untuk iPhone sama MacBook. Jadi kalau punya device ya, satu ekosistem gitu ya, kayak Mac itu kan ekosistemnya eksklusif ya, beda dengan Microsoft ya. Jadi Microsoft itu walaupun Microsoft punya OneDrive itu jadi orang nggak tergantung dengan OneDrive gitu ya. Sebenarnya mungkin di MacBook juga ada ya, cuman mereka lebih optimize menggunakan iCloud-nya itu tadi. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini, beberapa ada fasilitas hanya sekedar untuk menyimpan ya, dan beberapa yang lain seperti Google Drive sama OneDrive itu bisa dijadikan kayak workstation online mini gitu ya. Nah ini contohnya Dropbox ya, saya ngambil tahun lalu ya, saya nggak tahu masih seperti ini atau enggak, tapi pada dasarnya sama ya. Jadi ada folder-folder yang kita bisa kerjakan, misal kita ada tugas kelompok gitu ya, nah kita bisa buat Dropbox yang bisa diakses beberapa orang. Jadi nanti kayak kalian ngerjakan tugas akhir ya kelompokan, nah nanti kalian bisa kumpulkan di
cloud yang file foldernya itu bisa di-share ya. Kalau di Google Drive kan gampang ya, tinggal klik kanan nanti di-share kolaborator atau apa. Untuk ini Mega contoh tampilannya ya. Saya rasa kurang lebih mirip ya. Nah, beberapa juga kayak cloud itu juga memfasilitasi kita bekerja secara online ya. Jadi kita ada servernya di misalnya kayak Mega itu ada server yang di pusat, nah kita bisa menjalankan aplikasi langsung dari komputernya. Jadi ke depan memang ini yang masih dipersiapkan ya. Ini namanya cloud computing sudah mulai banyak ya di Indonesia. Beberapa provider sudah ada ya. Jadi tapi ini nggak bisa kita akses secara umum ya. Jadi kita perusahaan yang memerlukan biasanya ya. Jadi misal kita perlu komputer dengan spek yang cukup tinggi, tapi kita kalau beli sebagai inventaris, misalnya ada perusahaan, saya bergerak di perusahaan, misal saya di perusahaan sedang berkembang ya perusahaannya, misalnya saya butuh komputer yang high spec gitu, tapi untuk beli itu masih belum cukup. Tapi kita butuh itu untuk proyek dalam waktu kita misal 1 bulan kita butuh itu untuk proyek gitu misalnya. Nah kita bisa nyewa cloud-nya, nggak perlu nyewa komputernya kita bawa ke kantor kita, ya itu ribet ya. Cukup kita pakai komputer di kantor kita yang ya speknya mungkin agak agak istilahnya kentang ya mungkin ya, tapi internetnya harus cukup ya internet standar lah ya, yang misal 30-40 Mbps ya. Kalau perusahaan harusnya bisa langganan gitu sih. Nah, dengan kecepatan itu kita bisa melakukan cloud computing ya. Jadi komputernya itu di server ya, misal dengan Intel Core generasi yang terbaru sekarang generasi 12 ya, terus dengan RAM yang 16 GB misalnya itu ya, kita akses langsung menggunakan internet kita pakai di kantor kita. Jadi komputer yang high spec-nya itu ada di server ya, misal di Jakarta gitu ya, kita kerja di Surabaya, nah kita ngaksesnya pakai internet. Bisa seperti itu ya. Ada lagi yang sekarang berkembang itu adalah cloud gaming ya. Jadi teman-teman yang pengen main game-game yang berat-berat ya, misal laptopnya atau HP ya, bahkan HP kita misal main apa ya, misal yang sekarang lagi yang masih rame itu kan Elden Ring ya misalkan. Teman-teman ada yang tahu Elden Ring atau Genshin Impact mungkin ya. Genshin Impact sebenarnya kan juga agak berat ya untuk laptop-laptop yang enggak ya anggaplah yang berat sekalian ya. Cyberpunk misalkan yang paling berat sekalian, kita pengen main misal di PlayStation atau di Xbox misalkan, nah kita bisa akses aplikasi di HP ya. Kalau di laptop bisa sih ya. Kalau di HP kita cuma butuh internet cepat sih ya. Gitu. Makanya butuh HP yang 5G itu alasannya itu tadi. Nah, misal servernya ada di Jepang atau di Amerika gitu ya, kita main di HP langsung. Nah, kita bisa memainkan tapi mesinnya ada di sana gitu. Ya itu tadi kecepatan internet aja sih yang bikin itu kan di Indonesia masih belum ada kecepatan internetnya. Tapi kalau di Amerika Serikat, di Jepang ya, di Eropa beberapa layanan cloud gaming ini sudah ada harusnya ya. Coba kita cari. Ya, Xbox ini ya. Jadi Xbox. Nah, beberapa game-game yang game-game ini yang teman-teman ini lokal ya, ini bisa teman-teman mainin. Ya, jadi nah ini Stadia juga yang mungkin miliknya Google ya. Dan ada GeForce Now, PlayStation Now, Access saya nggak tahu. Ya, jadi PlayStation, Xbox, sama Nvidia itu punya layanan cloud gaming itu tadi ya. Jadi ke depan kita nggak perlu komputer yang misal kalau pengen main game ya, nggak perlu laptop gaming yang berat-berat gitu ya. Kita cukup laptop yang ringan-ringan saja atau HP bahkan ya. Yang penting koneksi internet kita yang bisa dipercaya. Sebenarnya nggak harus cepat ya. Yang penting stabil. Ya.
Nah, di Indonesia juga kan stabilnya nggak bisa dijagakan ya. Jadi itu contohnya. Oke, terus saya tadi mau bahas apa lagi ya? Eh, lupa saya tadi. Saya tadi mau bahas apa ya? Oke lah, nanti kalau ingat saya ke sana lagi ya. Jadi, oh ya, ini ada yang tadi saya ingat ya. Ya, yang di Indonesia mungkin yang bisa dijalankan itu remote remote play ya. Kalau pakai internet mungkin masih nggak kuat ya. Tapi kalau pakai router ya, WiFi satu koneksi misal di rumah gitu ya. Misal saya punya PlayStation 4 ya di ruang tamu gitu ya. Nah, tapi saya ada di kamar. Nah, saya malas ke ruang tamu ya. Saya malas ke ruang tamu, saya ingin main di kamar di laptop gitu. Lah, saya bisa pakai PlayStation Remote Play gitu. Nah, PlayStation Remote Play ini kita bisa main di laptop, di iPad bahkan ya, di HP ya. Jadi bahkan kita bisa pasangkan dengan uh, stick PlayStation-nya gitu ya. Jadi bisa mainnya lebih nyantai gitu, mau di HP, mau di TV yang ada di kamar misalkan ya, atau di laptop gitu. Ini akan nyantai. Ini versi cloud gaming tapi versi LAN ya, kalau saya nyebutnya. Kalau cloud gaming kan mesinnya ada di suatu tempat yang jauh ya, dan kita butuh internet untuk akses. Sedangkan untuk ini remote play ini, saya ada di kamar tidur, misalkan saya ingin main dan mesin PlayStation saya ada di ruang tamu, tinggal saya jalankan remote play ya. Ini artinya PlayStation saya harus nyala dan connect dengan internet ya, kabelan lah ya, yang stabil biasanya. Enggak harus nyala juga sih, yang penting sleep juga bisa. Saya sempat nyoba dulu ya. Nyoba dulu sebelum PlayStation saya jual. Nah, itu ya, itu versi LAN dari cloud gaming ya. Oke, di sini kita bahas dua mainstream ya. Google Drive sama ada Google Drive saya mati ya. Enggak saya aktifkan. Saya di sini cuman iCloud sama OneDrive-nya nggak ada. Saya pikir ini OneDrive, banyak OneDrive. Ya, jadi enaknya tidak hanya berbasis web ya, OneDrive, Google ini juga kita bisa menyiapkan satu dedikasi folder di sini ya. Ini saya taruh di user ya. Nah, file-file di sini kalau saya ingin buka ya saya tinggal buka. Ketika saya edit dia akan menyimpan otomatis file kita di online ya. Jadi yang ini ada tanda centang-centang ini berarti dia sudah berhasil di-upload penuh ya. Karena ini filenya ada banyak yang mungkin tadi saya sempat rubah dan masih belum selesai upload. Ya. Dan juga ini kadang tergantung kuota ya. Nah, karena saya langganan kalau nggak salah saya dapat berapa kuota gitu ya. Mana lihatnya ya. Nah, jadi file yang ada di sini ya, itu semuanya otomatis langsung terupload di sini, nggak usah ngupload via website ya, dia otomatis mengupload sendiri. Oh, ini saya bisa akses 1 tera ya, karena saya langganan. Ya, mungkin teman-teman pakai yang gratis. Kalau gratis kayaknya 15 giga sih. Yang saya rasa untuk mahasiswa yang bukan digital ya, saya rasa cukup lah 15 giga itu. Nah, karena saya ini sudah lebih dari 15 giga ya, sampai 40 giga ini ya udah. Ini saya sebenarnya bukan langganan OneDrive ya, saya langganan Microsoft 365. Jadi per tahun, ya karena saya pakai ini, saya pakai
ada laptop di rumah satu ya, terus ada MacBook juga. Jadi karena saya butuh office-nya sih ya, saya butuh office gitu. Ya dulu zaman-zaman masih mahasiswa saya office-nya bajakan. Nah, sekarang makanya itu kalau MacBook kan office-nya nggak ada ya, harus harus benar. Nah, kalau sekarang banyak sekali laptop Windows ya yang sudah pre-install Windows 2019 misalkan. Sudah ya bisa lah ya, masih mengatasi saya rasa. Jadi nggak perlu langganan lah. Jadi kalau bisa kalian kalau mau beli laptop ya cari juga yang sekalian sama Windows. Sorry, Windows-nya sekarang zaman Windows sudah pasti ada yang biasanya itu Microsoft-nya ya. Gitu. Oke, nah teman-teman sudah tahu Google Drive ya, Kak. Google Drive kita bisa akses tidak hanya file yang kita simpan, tapi beberapa file software untuk aktivitas ya. Banyak sekali di sini Google Drawing. Ini nggak pernah saya pakai sih ya. Ini ada Google Sites ya. Nanti kalau mau pakai untuk konten digital yang mau berbentuk website ya, ada drawing, yang paling sering ini saya pakainya Google Form ya. Di Google Form nanti buat terus ini Excel ya, ada Word ya. Nah teman-teman kalau sekarang lagi rame Chromebook ya. Nah Chromebook itu sebenarnya ya browser ya, laptop yang host-nya itu browser Chrome gitu. Jadi Chrome itu, nah ini bisa kita pasang berbagai aplikasi di sini ya. Misal Office atau apa, ini jadi kayak operasi sistemnya. Jadi sebenarnya itu cuman Chromebook itu karena tidak perlu spek yang terlalu ribet ya, dia teroptimisasi ya. Jadi kayak lah ya, smooth, cepat, jadi nggak perlu kayak Windows kan banyak sekali driver yang perlu diinstal, ini yang perlu dikoneksikan dan lain sebagainya. Kalau Chromebook itu nggak perlu spek yang tinggi, jadinya banyak yang murah ya. Kayaknya kan sekarang ini yang katanya ada pengadaan untuk Chromebook ya, kaitannya sama itu tadi. Oke, terus nah sama kayak ini ya, untuk yang langganan gratis juga. Dan karena saya tidak nama kalau gratis nggak perlu kayak saya ya, nggak untuk bisa buka Word, untuk buka Teams ya. Nah kebetulan ini sekarang langganannya Office ya. Email Unesa itu sudah dilanggankan Office katanya, jadi bisa pakai fasilitas Office dengan yang education ya. Nah ini banyak sekali kalau kita lihat. Nah, ini sebenarnya saingan sama Google Drive sih ya. Nah, Google Drive kan adanya di sini. Kalau di sini Classroom, ya kalau Google Drive kan ada Classroom sama Google Meet. Kalau di Microsoft ada apa? Skype ya, ini Skype bisa, Teams itu bisa juga. Teams itu Google Classroom-nya nih ya. Awal-awal kan kita pakai itu ya, tapi kok nggak sreg saya pakai itu. Oke. Ya, ini oke, kita main-main dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa punya akses ke penyingkatan ya. Ada Bitly, ada s.id, ada short. Ini Indonesia lagi apa ya yang lain? Yang pasti ada unesa.me ya. Nah, sering-sering mungkin teman-teman pakai unesa.me ya supaya
bisa menaikkan ranking webnya UNESA karena banyak kan akses. Cuman kayak kelemahannya unesa.me itu adalah link yang sudah kita buat itu nggak tersimpan, terekam ya. Tapi ketika kita, saya dulu buat link terkait ini apa ya? Nah itu kita kalau sudah kadung lupa ya sudah, gitu ya. Enaknya kayak Bitly seperti ini. Bitly itu sama kayak SID ya. Jadi selain Bitly kita juga punya SID. Saya pakai dua-duanya. Nah, kalau login ya, teman-teman itu semua yang pernah disimpan itu, yang semua pernah di sort itu akan tersimpan. Jadi untuk apa gitu ya, tinggal cari aja tracer ya, ini keluar ini kan tracer yang terkait kreditasi keluar juga ya. Jadi lebih mungkin kalau unesa.me ada ininya itu akan sangat menarik sekali ya. Saya akan terus pakai gitu. Nah, sedangkan unesa.me cuma gini aja gitu. Itu sih mungkin yang kekurangannya. Cuma lebih simple gitu aja. SID juga sama ya, sama kayak Bitly. Tapi awal-awal SID ini nggak konsisten, saya nggak tahu kenapa. Nah, untuk file-file ini ya, teman-teman mungkin sudah pernah nyoba juga, kita bisa kolaborasi ya. Oke, silakan diklik ini, Bitly ini, masukkan ke webnya ya. Bisa nggak teman-teman masuk di sini? Harusnya bisa. bit.ly garis miring lead underscore meet 9. Udah kan saya simpen soalnya. Oke, silakan masuk sini. Ya, sambil nunggu mungkin saya punya beberapa link yang istilahnya saya akan akses selamanya ya. Makanya kayak ini contohnya bit.ly CV Diangga. Nah, ini CV yang terus saya perbarui ya. Nah, ini kayak penelitian ini akan saya update terus 2021 ya. Terus ini sampai 2022 sudah. Jadi saya update terus ini ya. Nah, saya rasa teman-teman nggak ada salahnya mulai menyusun portofolio ini ya. Jadi punya produk-produk sertifikat, nah itu bisa ditaruh di sini. Terus ada file yang terkait gitu ya, nah itu bisa dibuatkan link hyperlinknya. Misal saya butuh, saya bisa akses, oh di sini gitu ya. Nah ini beberapa file-filenya saya simpan di email pribadi ya, bukan yang UNESA. Karena takutnya kalau kalian lulus, email UNESA nggak bisa diakses. Nah, jadi kalian bisa mengumpulkan portofolio-portofolio seperti ini ya, supaya nanti ketika sudah nanti lulus kerja ya, kalian punya kumpulan portofolio, kumpulan sebenarnya ini sama seperti yang dilakukan oleh si Pena ya, cuman si Pena kan kalau sudah lulus kan nggak bisa diakses gitu ya. Kalau ini nanti kalian bisa akses selamanya. Misal kalian selama kuliah menghasilkan buku, bisa membuat juara ya, pencapaian ya, sertifikat. Kemudian punya pelatihan-latihan ya, kemampuan bahasa Inggris misalkan ya, TOEFL, IELTS atau apa, itu bisa dimasukkan. Nanti kasih linknya harusnya ya. Ini belum saya masukkan. Jadi ini salah satu Bitly yang akan saya pakai terus selamanya. Nah, nanti kalian boleh ya CV ya, ini Bitly-nya akan saya pakai terus. Nah, ini link ke sini misalkan ya. Nah, ini tesis saya waktu S2. Oke. Oke. Nah, sekarang kita main-main dulu ya. Lah kayak gini-gini tuh kita bisa manfaatkan ya. Ini sama kayak cloud cloud computing ya. Nah, ini
kelebihannya sama seperti ini. Jadi kita bisa akses bersama, kolaborasi. Nah, ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar misalkan. Oke, sekarang mungkin yang NIM-nya ini sudah berapa orang ini ya? Ini Wombat ini loginnya nggak pakai anu. Ini ada Eka, ada Valia, ada Hamdani. Oke, langsung ke slide ke-8 ya. Oke, silakan coba cari kata-kata yang berhubungan dengan Google